Ya, shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Rahimnya Pane dan saya berharap keadaan kita baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin kembali menyapa kita semua dan ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai, melindungi, dan juga memberkati hidup kami. Hari ini kami juga bersuka cita karena hari ini adalah hari Minggu, di mana ini adalah hari beribadah bagi kami sebagai umat Kristiani, umat yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua melalui channel ini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu, yaitu akan menunjukkan satu video yang berbicara tentang berolahraga, yaitu ini olahraganya berbicara tentang olahraga futsal, yang saya percaya kalau kita berbicara tentang olahraga berarti kita sedang memupuk kesehatan. Mungkin itu salah satu tujuannya, kebugaran dalam kehidupan kita, supaya kita ya tetap segar, tetap bugar, sehingga kita melatih tubuh kita ini melalui namanya olahraga. Nanti akan saya cuplikan ya, saya cuplikan melalui siaran video ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tadi satu cuplikan video yang saya ambil dari luarnya saja. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang pastinya yang tentunya berkaitan dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 1 Timotius 4 di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semua. 1 Timotius 4 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, ada 3 ayat kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan tentang latihan badani dan juga menjelaskan tentang ibadah. Nah, apa kaitannya dengan video yang juga baru kita saksikan tadi? Tadi saya sudah bilang kita melatih badani kita ini lewat yang namanya olahraga, dengan berbagai macam jenis olahraga. Itu tergantung juga dengan kebutuhan kita, dan juga mungkin juga ada kaitan dengan umur kita, sehingga kita memilih olahraga mana yang cocok ya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini tadi dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Artinya bukan berarti nggak berguna, pasti berguna. Makanya orang berolahraga, bangun pagi-pagi, mungkin berdoa dulu dan mungkin minum air hangat dulu,
baru bersiap-siap untuk pergi keluar rumah dan melakukan satu aktivitas yang namanya olahraga. Itu bagus sekali. Tapi di sini di surat Timotius ini juga diingatkan kepada kita bahwa ibadah itu, artinya ibadah itu juga penting. Ibadah itu juga lebih berguna dari yang namanya latihan badani. Sekali lagi saya bukan mau mengatakan latihan badani atau olahraga itu tidak berguna. Itu berguna sama sekali ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat berguna. Tapi kalau kita juga harus sandingkan dengan yang namanya beribadah, ini juga lebih penting karena berguna untuk saat ini dan juga berguna untuk yang akan datang. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ibadah itu memang diartikan sebagai perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Sekali lagi, dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ibadah itu adalah suatu perbuatan atau pernyataan bakti kepada atau terhadap Tuhan yang didasari oleh yang namanya peraturan agama. Nah, kita juga harus melihat pengertian ibadah dari konteks Alkitab atau dari konteks iman Kristen yang dikatakan ibadah itu apa? Ibadah adalah yaitu mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi di sini menjelaskan tentang ada yang kita persembahkan yaitu kehidupan kita. Ya, kehidupan kita yang sehat, kehidupan kita yang kuat, yang mungkin juga cekatan, yang hasil juga mungkin hasil dari olahraga kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan melalui ibadah kita. Jadi ini memang sangat paralel, sangat berkaitan sekali. Hanya diingatkan jangan lebih dominan latihan badani saja. Ingat ibadah. Jadi jangan mentang-mentang hari Minggu, hari libur dipakai semuanya untuk melakukan latihan badani. Tidak, lakukan secukupnya. Atau juga kita bisa melakukan di hari yang lain, tapi khususnya di hari ini kita melakukan yang namanya beribadah. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita sudah mempersiapkan diri atau juga sudah selesai dalam ibadah kita dan kita akan melakukan kegiatan aktivitas kita selanjutnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di sini saya hanya memberikan pesan ini saja, jangan lupa beribadah. Amin. Karena berguna untuk saat ini dan berguna untuk saat yang akan datang. Apalagi kalau kita melibatkan diri di dalam gereja lokal kita di mana kita beribadah untuk ambil bagian dalam pelayanan, itu sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena hidup kita yang sudah ditebus, hidup kita yang sudah diselamatkan, hidup kita ini juga yang kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan kehidupan kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang lewat perkataan, lewat perbuatan, tingkah laku kita, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya hanya mengingatkan tentang jangan lupa beribadah. Ya, jangan lupa beribadah. Beribadah itu sangat bermanfaat sekali. Kita bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kita dan juga kita bertemu dengan teman seiman yang bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin juga saling berbagi lewat apa yang ada pada kita dan juga teman seiman kita juga membagikan sesuatu lewat apa yang ada dalam kehidupan mereka. Amin saudaraku, jadi ini satu himbauan yang sudah lama hanya diingatkan kembali, yang khususnya dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan lupa beribadah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan kalau kembali kami diingatkan untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, walaupun ini sesuatu yang sudah sering kami lakukan, tapi biarlah sharing firman Tuhan ini kembali memperjelas bahwa ibadah itu begitu penting. Tuhan bermanfaat dalam hidup kami, baik untuk saat ini maupun untuk hidup kami yang akan datang. Kami juga bertemu dengan Tuhan lewat persekutuan, lewat ibadah kami. Kami juga bertemu dengan teman seiman yang kami saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga ada sukacita Tuhan yang luar biasa yang muncul, yang timbul dari dalam hidup kami. Karena Tuhan memakai, memberkati kami dan kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Bapa.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, ini sharing firman Tuhan kepada kita semua. Dan kita akan kembali bertemu di video yang selanjutnya. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.